Nah, jadi memang tanda klasik ya atau tanda khas dari diabetes itu ada 3 teman-teman ya. Yaitu yang pertama adalah banyak makan atau mudah lapar, yang kedua adalah mudah haus, yang ketiga adalah banyak buang air kecil secara berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Sahabat Pediscare dimanapun Anda berada, kembali berjumpa lagi di YouTube channel Pediscare Malang bersama saya Ahmad Hasyim Wibisono, CEO dari Pediscare Malang, yang selalu tanpa henti berdedikasi untuk menghasilkan konten-konten edukatif bagi masyarakat maupun tenaga kesehatan seputar diabetes, luka kronis, dan penanganannya. Oke, untuk sesi kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang tanda dan gejala diabetes. Lebih spesifiknya adalah pada kondisi rasa cepat haus dan rasa cepat lapar yang berlebihan. Menarik ya. Saya yakin ini suatu kondisi yang sangat banyak dijumpai pada pasien dengan diabetes. So, stay tune. Masih bersama saya di YouTube channel Pediscare Malang. Ya, sahabat Pediscare dimanapun Anda berada, sahabat Pediscare yang luar biasa. So, menarik disimak ya bahwa menurut International Diabetes Federation, Indonesia ini berada dalam peringkat ke-6 dalam hal jumlah penderita diabetes. Oke, ini tentu suatu kondisi yang perlu diwaspadai ya bagi kita semua. Ternyata diabetes ini begitu menggurita, gitu ya, begitu dekat di sekitar kita, dan kini juga didapatkan bahwa diabetes ini terjadi pada semua strata ekonomi, di semua negara dengan tingkat ekonomi ya, mulai dari negara maju, negara berkembang, bahkan hingga negara yang tertinggal. Oke, oleh karenanya kita tentu tidak boleh tutup mata begitu saja terkait dengan diabetes ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tanda dan gejala diabetes, yaitu rasa mudah haus serta mudah lapar yang berlebihan. Oke, nah jadi memang tanda klasik ya atau tanda khas dari diabetes itu ada 3 teman-teman ya. Yaitu yang pertama adalah banyak makan atau mudah lapar, yang kedua adalah mudah haus, yang ketiga adalah banyak buang air kecil secara berlebihan. Oke, nah kali ini kita akan lebih banyak berfokus pada 2 yang pertama, yaitu rasa mudah lapar yang berlebihan dan rasa haus yang berlebihan. Kedua gejala ini sering disebut dengan istilah polifagi ya, untuk yang rasa lapar berlebihan, serta kita sebutnya polidipsi itu untuk tanda dan gejala, yaitu rasa haus yang berlebihan. Oke, kedua tanda dan gejala ini begitu khas pada pasien diabetes ya, sehingga akan sangat terlihat sekali mencolok perbedaannya pada seseorang yang belum menderita diabetes dan setelah terdiagnosa diabetes. Ini kedua tanda ini pasti akan dijumpai perbedaan yang begitu terasa, itu ya. Nah, akhirnya apa? Akan menjadikan suatu tidak nyaman bagi pasien ya. Bisa dibayangkan ketika baru saja makan pagi misalkan ya, ternyata hanya dalam waktu selang 40 atau 50 menit sudah kembali terasa sangat lapar, dan itu sangat menyiksa, sehingga tidak jarang pasien akhirnya ya terpaksa harus mengatasi rasa laparnya ini dengan kembali mengonsumsi makanan atau minuman yang mengenyangkan. Nah, tentu efeknya adalah kontrol gula dan pengaturan pola makan menjadi sulit. Misalkan sudah direncanakan ya di awal itu makan dengan porsi sekian, terus nanti 2 jam lagi baru ada snack gitu ya. Nah, ternyata di antara ini sudah muncul suatu rasa lapar yang berat. Nah, ini akan menjadi suatu ujian yang tidak ringan bagi pasien ya. Akhirnya pasien terpaksa curi-curi, terpaksa akhirnya harus makan atau snack sebelum waktunya. Nah, nanti ketika cek gula hasilnya menjadi tinggi. Oke, sama halnya dengan kondisi yang cepat haus. Nah, ini juga suatu kondisi yang sangat ekstrim ya, artinya berlebihan. Terlihat sekali bedanya antara orang yang diabetes dan tidak. Dimana pada pasien diabetes ini bisa jadi ya antara 15 sampai 30 menit sekali itu timbul suatu rasa haus yang sangat berat
yang harus dipenuhi saat itu juga. Oke. Nah, kalau saat itu pasien sedang tidak membawa minuman, nah ini tentu akan menjadikan suatu kondisi yang sangat tidak nyaman dan menimbulkan stresor bagi pasien. Oke. Nah, so kalau Anda menjumpai ya ada tetangga, teman atau kerabat yang nampaknya kok cepat sekali lapar, kok nampaknya cepat sekali haus. Nah, ini ada baiknya mulai dilakukan pemeriksaan gula darah untuk mengidentifikasi yang bersangkutan diabetes atau tidak. Mari bukan? Oke, berikutnya kita akan bahas tentang proses apa yang terjadi sebenarnya dalam tubuh penderita diabetes kok sampai dia itu merasa sangat mudah lapar dan cepat sekali haus. Oke, so stay tune. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, sekarang kita akan coba lihat ya sebenarnya apa sih yang terjadi pada tubuh pasien diabetes kok dia itu begitu mudah sekali mengalami rasa lapar yang berlebihan. Oke. Nah, kita perlu ingat ya bahwa kelainan utama ya, masalah utama yang terjadi pada pasien diabetes itu adalah tubuh tidak mampu mengatur keseimbangan gula darah. Kenapa? Karena gula darah yang harusnya itu ya masuk ke dalam sel untuk menghasilkan energi ternyata nggak terjadi, sehingga gula darah ini menumpuk di dalam pembuluh darah. Nah, ketika dicek akhirnya gula darah menjadi tinggi, gitu ya. Lebih lengkapnya bisa dicek di video ini ya tentang apa itu diabetes. Di situ dibahas lebih mendalam terkait dengan kelainan yang terjadi pada pasien diabetes. Nah, kembali ke rasa lapar yang berlebihan tadi. Ketika kita mengonsumsi makanan, terus makanan ini diserap oleh sistem pencernaan dan masuk ke dalam pembuluh darah, harapannya memang sari makanan ini bisa ditranspor ke dalam sel, gitu ya. Nah, di dalam sel nanti dia akan diproses di metabolisme, menghasilkan energi atau untuk membangun tubuh biar lebih kuat atau berkembang. Nah, sayangnya pada pasien diabetes proses transport sari makanan terutama gula ke dalam sel ini tidak terjadi. Akibatnya apa? Sel tubuh ini merasa kurang energi. Nah, itu ya. Karena dia merasa kurang energi, maka sel-sel tubuh akan mengirim sinyal ke otak supaya meningkatkan masukan energi. Nah, oleh otak itu diterjemahkan sebagai suatu sensasi di mana tubuh kita ini harus makan, harus diberi energi. Nah, yang oleh sistem pencernaan akhirnya dirasakan atau dideteksi sebagai suatu sensasi lapar. Gitu ya. Nah, ini adalah satu proses yang terjadi pada pasien diabetes kenapa dia itu merasa mudah lapar. Padahal sebenarnya gula darahnya sudah tinggi. Nah, itu yang menjadi problem akhirnya ya. Gula darah sudah tinggi, sel tidak dapat energi, akhirnya sel meminta masukan energi lebih banyak. Sehingga akibatnya apa? Gula darah yang sudah tinggi ini akan ketambahan lagi oleh energi yang dikonsumsi melalui mulut ya atau makan. Nah, akibatnya kontrol gula darah akan menjadi semakin sulit. Oke, semoga bisa didapatkan ya poinnya. Itu tadi adalah penjelasan kenapa pasien diabetes itu mudah sekali merasa lapar dan laparnya itu yang lapar banget, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan pada pembahasan terkait dengan rasa cepat haus. Nah, yang terjadi adalah pada pasien diabetes ya, terutama pada kandung kemihnya, itu terjadi kebocoran gula, teman-teman sekalian ya. Jadi gula itu yang harusnya diserap oleh ginjal, ternyata tidak terjadi proses tersebut karena gula darahnya terlalu tinggi. Jadi sebagian diserap, tapi sebagian besar justru lolos masuk ke dalam air kencing atau urin. Nah, akibatnya urin menjadi pekat karena ketambahan gula ya. Nah, ketika urin menjadi pekat ini, dia akan secara otomatis menarik cairan dari sekitarnya. Nah, cairan dari jaringan sekitar itu akan ditarik dengan masif sekali ke dalam kandung kemih. Sebagai akibatnya kandung kemih akan cepat penuh. Nah, begitu dia penuh akan timbul refleks mendorong. Cairan urin ini supaya segera dikeluarkan. Nah, sebagai akibatnya apa? Pasien akan cepat banyak buang air. Nah, karena dia banyak buang air kecil, cairan tubuh banyak keluar, akhirnya tubuh akan mengalami kekurangan cairan. Nah, itu oleh otak akan dideteksi sebagai suatu kondisi di mana kita harus segera minum. Nah, itu ya, akhirnya pasien menjadi merasa cepat haus. Harus minum lagi. Sehingga kejadian pasien sering buang air kecil itu sepaket dengan keluhan rasa cepat haus. Nah, akhirnya pasien diabetes ya
sangat terganggu aktivitas maupun istirahatnya karena ini selalu kebelet dan cepat haus. Ya, terutama ketika tidur malam itu terlihat sekali. Pasien diabetes itu rata-rata ya antara 3 sampai 4 kali ke kamar mandi pada waktu tidur malam. So, kalau teman-teman ketemu ya, ada kenalan, teman atau kerabat yang mengeluhkan tidak bisa tidur malam dengan nyenyak karena sering ke kamar mandi ya, setidaknya 3 kali atau lebih ketika tidur malam, sebaiknya segera disarankan untuk cek gula ya, sehingga bisa memastikan yang bersangkutan ini apakah menderita diabetes atau tidak. Oke ya, itu tadi adalah penjelasan singkat atau sederhana kenapa pasien diabetes itu mudah sekali merasa lapar dan cepat sekali merasa haus. Oke, next kita akan bahas adalah apa yang harus dilakukan ya ketika keluhan ini muncul dan dirasa mulai mengganggu aktivitas maupun istirahat pasien. Oke, stay tune bersama saya. Oke, sahabat Pedicare sekalian, nah sekarang ketika kita ketemu ya ada anggota keluarga atau kerabat yang mengalami keluhan mudah lapar dan cepat haus, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini perlu disikapi dengan bijak memang ya. Kenapa? Karena terutama yang merasa mudah lapar ini ya, mudah lapar ini begitu membebani pikiran ya, membuat orang itu stres kalau nggak dituruti, karena rasa lapar ini menyiksa gitu ya, sehingga kita harus memberikan solusi yang lebih bagus dimana bisa mengurangi rasa laparnya terus tidak meningkatkan stresnya, nanti endingnya adalah tidak menaikkan gula darah. Nah gitu ya. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menyiasati keluhan mudah lapar ini adalah yang pertama adalah meningkatkan komposisi makanan yang tinggi serat ya. Kenapa? Karena makanan tinggi serat ini akan bertahan lama di dalam perut ya, sehingga akan lumayan bisa menunda rasa lapar. Oke, yang kedua adalah ketika pasien merasa benar-benar lapar sekali, kita berikan dia intake makanan itu yang rendah kalori. Oke, dalam hal ini yang disarankan juga sama adalah memperbanyak konsumsi sayur-sayuran hijau. Oke, bisa dimodifikasi penyajiannya ya, bisa berupa salad atau sop. Nah gitu ya, berupa sup atau apa itu, kalau orang Jawa ya itu ada semacam urap-urap, nah atau semacam itu. Nah itu semua bisa dikonsumsi dengan jumlah yang relatif banyak sampai perut ini terasa cukup nyaman. Nah efek terhadap gula darah sangat minimal gitu ya, sehingga bisa dialihkan dengan seperti itu ya. Solusi yang lain adalah bisa dengan mengonsumsi minuman tapi yang juga rendah kalori gitu ya. Nah jadi bisa bersamaan nih mengatasi rasa haus dan rasa laparnya itu dengan cara mengonsumsi banyak sayuran terus banyak minum. Nah minumannya pun juga boleh minuman yang berserat ya, mungkin dikombin dengan agar-agar atau jelly atau semacamnya yang tidak menggunakan pemanis, karena itu juga akan meningkatkan kadar gula darah. Oke, nah saya rasa ini ya yang bisa kita bahas terkait dengan keluhan mudah lapar dan cepat haus pada pasien diabetes. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Oke, sebarkan info ini agar semakin banyak orang yang terekspos ya dengan informasi yang penting ini. Dan jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe video kami di YouTube channel Pedicare Malang. Sampai jumpa pada sesi edukasi berikutnya. Saya Ahmad Hasim Wibisono, semangat dan dedikasi kami untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.